Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai untuk Indonesia. Berjumpa lagi dengan Ranu Entertainment. Di kesempatan kali ini kami akan memberikan informasi penting terkait pencairan 8 bantuan pemerintah yang dilanjutkan kembali pencairannya di bulan Januari 2021. Jadi untuk penerima lama dan penerima baru siap-siap untuk mendapatkan bantuan-bantuan ini. Tapi sebelum ke informasi selengkapnya, bagi teman-teman yang baru gabung di channel ini, alangkah baiknya untuk subscribe dan menyalakan lonceng notifikasinya terlebih dahulu, agar nantinya teman-teman bisa mendapatkan informasi-informasi terupdate dan terbaru dari kami tentang bermacam-macam berita-berita dan bantuan sosial dari pemerintah. Dapatkan rezeki tambahan dengan total Rp600.000 bagi para penonton setia Rano Entertainment. Caranya tinggal like dan komen, sertakan daerah teman-teman di kolom komentar. Informasi untuk rezeki tambahan bagi para penonton setia Rano Entertainment bisa teman-teman lihat di link deskripsi video ini. Dan sekarang kita langsung saja simak informasi selengkapnya. Dan berikut ini adalah 8 bantuan yang akan cair kembali di bulan Januari 2022. Untuk bantuan yang pertama adalah program Indonesia Pintar. Jadi pemerintah akan kembali menyalurkan bantuan program Indonesia Pintar di awal tahun 2022. Dan perlu diketahui bagi teman-teman yang sudah melakukan aktivasi rekening untuk program Indonesia Pintar, yang batas akhirnya yaitu di tanggal 31 Desember 2021. Jadi tanggal 31 Desember adalah batas aktivasi rekening untuk bantuan program Indonesia Pintar. Dan yang belum cair untuk bantuan PIP di tahun 2021 dipastikan akan cair di bulan Januari 2022. Dan perlu diketahui untuk alokasi yang disediakan oleh pemerintah melalui Kemendikbud ada sekitar 17,9 juta siswa yang berhak mendapatkan bantuan program Indonesia Pintar, mulai dari jenjang pendidikan SD, SMP, dan SMA atau SMK. Dan hingga berita ini diturunkan sudah tersalurkan sekitar 12 juta lebih siswa yang telah mencairkan bantuan program Indonesia Pintar. Jadi bagi teman-teman yang belum cair untuk bantuan program Indonesia Pintar di tahun 2021, dipastikan akan cair kembali di tahun 2022. Untuk selanjutnya, bantuan yang siap dicairkan kembali di tahun 2022 di bulan Januari adalah program Keluarga Harapan atau PKH. Jadi bantuan PKH adalah bantuan reguler dari pemerintah yang dicairkan kepada masyarakat sepanjang tahun. Jadi untuk bantuan PKH adalah program pemerintah yang ditujukan kepada keluarga kurang mampu atau miskin dan rentan miskin, yang namanya sudah tercatat di DTKS atau Data Terpadu Kesejahteraan Sosial, di mana di dalam bantuan PKH ada 3 komponen, yang diantaranya adalah komponen kesehatan yang meliputi ibu hamil dan anak usia dini. Dan untuk ibu hamil maksimal 2 kali kehamilan, dan untuk anak usia dini 0 sampai dengan 6 tahun. Dan untuk komponen berikutnya adalah komponen pendidikan yang meliputi siswa SD atau MI, kemudian siswa SMP atau MTS, dan siswa SMA atau MA. Kemudian untuk komponen yang ketiga adalah komponen kesejahteraan sosial yang meliputi lansia umur di atas 70 tahun dan penyandang disabilitas berat juga akan mendapatkan bantuan ini. Dan berikut ini adalah besaran bantuan program Keluarga Harapan per 3 bulan. Jadi program Keluarga Harapan ini akan cair 3 bulan sekali ya. Dan inilah besaran rincian untuk bantuan sesuai dengan komponen. Untuk kategori ibu hamil akan mendapatkan Rp750.000. Kemudian untuk anak usia dini 0 sampai dengan 6 tahun akan mendapatkan bantuan Rp750.000. Untuk anak SD atau MI akan mendapatkan bantuan Rp225.000. Untuk anak SMP atau MTS akan mendapatkan bantuan Rp375.000. Kemudian untuk anak SMA akan mendapatkan bantuan Rp498.000. Untuk penyandang disabilitas berat akan mendapatkan bantuan Rp600.000. Kemudian untuk lanjut usia 70 tahun ke atas akan mendapatkan bantuan Rp600.000. Jadi bantuan ini akan diberikan setiap 3 bulan sekali.
Untuk bantuan komponen diberikan maksimal untuk 4 jiwa dalam satu keluarga. Jadi satu keluarga bisa mendapatkan bantuan 4 komponen seperti di atas ya. Untuk rincian di atas bisa diberikan kepada satu keluarga untuk 4 bantuan. Untuk selanjutnya, bantuan yang siap dicairkan kembali di bulan Januari 2022 adalah bantuan pangan non tunai atau BPNT. Jadi bantuan BPNT adalah bantuan reguler dari pemerintah yang dicairkan sepanjang tahun. Dan untuk bantuan ini adalah bantuan dalam bentuk sembako atau pangan dari pemerintah yang diberikan kepada keluarga penerima manfaat yang terdaftar di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial. Yang mekanisme penyalurannya melalui akun elektronik. Jadi untuk bantuan pangan non tunai ini besaran bantuannya adalah sebesar Rp200.000 per bulan yang dicairkan sepanjang tahun dari bulan Januari sampai dengan bulan Desember. Dan rencananya pada tahun 2022 besok untuk penyaluran BPNT maupun PKH akan menggunakan sistem teknologi terbaru yaitu sistem digital. Semoga untuk bantuan BPNT ini merata ya pencairannya dan lancar untuk tahun 2022 besok. Selanjutnya, bantuan yang siap dicairkan kembali di bulan Januari tahun 2022 adalah program bantuan atensi anak yatim. Jadi di tahun 2022 ini, Kementerian Sosial telah menargetkan pemberian bantuan untuk 4,3 juta anak yatim di seluruh Indonesia, di mana anggaran yang disiapkan mencapai 11,6 triliun berdasarkan data terpadu kesejahteraan sosial atau DTKS terhitung per Januari tahun 2022. Ada 4,3 juta lebih anak yatim yang akan mendapat bantuan ini, kata Menteri Sosial Ibu Risma dalam rapat kerja dengan Komisi 8 di Senayan, Jakarta Pusat. Jadi untuk besaran bantuan yang akan diberikan kepada anak yatim adalah sebesar Rp200.000 per bulan yang akan diberikan kepada anak yatim usia sekolah, dan Rp300.000 per bulan akan diberikan kepada anak yatim yang belum menginjak bangku sekolah, yang akan diberikan setiap bulan selama tahun 2022. Semoga untuk bantuan anak yatim segera terrealisasi dan lancar ya untuk pencairannya di bulan Januari tahun 2022 besok. Untuk selanjutnya, bantuan yang siap dicairkan di bulan Januari tahun 2022 adalah bantuan top up sebesar Rp300.000 per bulan khusus pemegang kartu sembako dengan kategori miskin ekstrim. Pemerintah melalui Kementerian Sosial Republik Indonesia atau Kemensos akan menyalurkan bantuan sosial lewat kartu sembako sebesar Rp300.000 per bulan di akhir tahun 2021 ini. Nantinya akan di top up Rp300.000 per bulan untuk kartu sembako menggunakan dana optimalisasi di Kemensos, di mana Oktober, November, dan Desember masing-masing per bulan akan mendapatkan Rp300.000. Jadi untuk bantuan ini akan dicairkan serentak ya di bulan Desember untuk bulan tahun 2021 sebesar Rp900.000. Menko Perekonomian Erlangga Hartarto dalam konferensi pers bulan kemarin untuk bantuan ini akan diberikan kepada masyarakat yang sudah terdata di 35 kabupaten kota prioritas yang miskin ekstrim sesuai dengan data terpadu kesejahteraan sosial yang terdapat di 7 provinsi meliputi Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Maluku, Papua, Papua Barat, dan Nusa Tenggara Timur. Dan rinciannya di bulan Desember besok akan dilakukan sensus untuk mengetahui keadaan sebenarnya di lapangan, karena kemungkinan di tahun 2022 akan dilanjutkan untuk bantuan ini yang bisa mencakup 500 kabupaten kota di seluruh Indonesia yang akan mendapatkan bantuan tambahan Rp300.000 per bulan dengan kategori miskin ekstrim. Jadi semoga saja untuk bantuan ini dilanjutkan kembali akan dimulai lagi di Januari ya untuk bantuan top up Rp300.000 untuk kategori miskin ekstrim pemegang kartu sembako.
Untuk selanjutnya, bantuan yang siap dicairkan kembali di bulan Januari tahun 2022 adalah program Kartu Prakerja. Jadi bagi teman-teman prakerja yang lolos di gelombang ke-22 kemarin, di bulan Januari 2022 besok masih dicairkan untuk bantuan sebesar Rp600.000 atau insentif ya. Dan perlu diketahui untuk bantuan prakerja dicairkan selama 4 bulan, yang setiap bulannya akan mendapatkan insentif sebesar Rp600.000. Dan kabar gembira, pemerintah akan kembali membuka pendaftaran bantuan program Kartu Prakerja di tahun 2022. Dan pemerintah pun sudah menyiapkan anggaran mencapai 11 triliun. Hal ini telah diumumkan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. Ia juga mengatakan bantuan ini sangat bermanfaat bagi masyarakat yang terkena dampak negatif di masa-masa pandemi COVID-19, seperti teman-teman kita yang di PHK dari tempat kerjanya dan pelaku UMKM yang omsetnya menurun akibat masa-masa sulit COVID-19 yang masih saja menghantui masyarakat Indonesia. Dan ia juga mengatakan untuk bantuan di tahun 2022 kemungkinan besar akan dibuka pendaftarannya secara online maupun offline. Selanjutnya, bantuan yang siap dicairkan kembali di bulan Januari tahun 2022 adalah KJP Plus Pemprov DKI Jakarta. KJP Plus DKI Jakarta adalah program strategis untuk memberikan akses bagi warga DKI Jakarta dari kalangan masyarakat tidak mampu untuk mengenyam pendidikan minimal sampai dengan tamat SMA atau SMK dengan dibiayai penuh dari dana APBD Pemprov DKI Jakarta. Dan manfaat dan dampak positif yang diharapkan dari siswa penerima KJP Plus adalah sebagai berikut. Yang pertama, meningkatkan akses bagi anak usia 6 sampai dengan 21 tahun untuk mendapatkan layanan pendidikan sampai dengan tamat satuan pendidikan menengah untuk mendukung pelaksanaan pendidikan menengah. Dapat meringankan biaya personal pendidikan, kemudian mencegah peserta didik dari kemungkinan putus sekolah atau tidak melanjutkan pendidikan akibat kesulitan ekonomi. Kemudian mendorong siswa putus sekolah atau anak tidak sekolah agar mendapatkan layanan pendidikan di sekolah atau di sanggar kegiatan belajar atau pusat kegiatan belajar masyarakat. Dan berikut ini adalah besaran bantuan anak sekolah untuk KJP Plus Pemprov DKI Jakarta. Untuk anak SD atau MI akan mendapatkan bantuan sebesar Rp250.000 per bulan. Kemudian untuk anak SMP atau MTS akan mendapatkan bantuan sebesar Rp300.000 per bulan. Kemudian untuk anak SMA atau MA akan mendapatkan bantuan sebesar Rp450.000 per bulan nih. Untuk selanjutnya, bantuan yang akan dicairkan kembali di bulan Januari tahun 2022 adalah BPUP atau Bantuan Pemerintah Usaha Pariwisata. Teman-teman yang sudah melakukan pendaftaran di tanggal 15 sampai dengan 26 November 2021 kemarin, kemudian sudah lolos verifikasi dan validasi, maka untuk pencairan bantuannya adalah di tanggal 13 Desember sampai dengan tanggal 24 Desember 2021 dan tanggal 13 Januari sampai dengan 24 Januari tahun 2022. Dan untuk bantuannya adalah sebesar Rp2 juta per bulan. Jadi bantuan ini diberikan kepada 6 usaha pariwisata, yaitu di beberapa sektor, diantaranya adalah Biro Perjalanan Wisata, kemudian spa, kemudian agen perjalanan wisata, kemudian hotel melati, homestay, dan pengadaan akomodasi jangka pendek lainnya yang terdaftar di NIB di OSS 2018-2020 yang terdaftar di 35 kabupaten kota. Yang besaran bantuannya adalah sebesar Rp2 juta per bulan dan akan dicairkan selama 2 bulan. Dan akan disalurkan melalui bank penyalur yang sudah ditetapkan. Jadi bagi teman-teman yang sudah melakukan pendaftaran secara online di http://bpup-kemenparekraf.go.id
dan sudah lolos verifikasi, siap-siap bantuan akan dicairkan di bulan Desember 2021 dan Januari tahun 2022. Semoga informasi ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.